Nah, reksadana pasar uang adalah reksadana yang 80%-nya itu diinvestasikan oleh si manajer investasi ini pada instrumen pasar uang. Yang namanya pasar uang ini tadi tentu saja kumpulan instrumen yang terdiri dari instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian deposito berjangka, ada lagi sukuk atau obligasi swasta atau pemerintah yang jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun. Nah, apa itu reksadana pasar uang? Nah, reksadana pasar uang adalah reksadana yang 80%-nya itu diinvestasikan oleh si manajer investasi ini pada instrumen pasar uang. Kalau boleh kita simpulkan bahwa reksadana pasar uang adalah reksadana yang terdiri dari instrumen pasar uang di mana manajer investasi ini menginvestasikan dana dari kumpulan para investor ini pada instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ini sendiri terdiri dari deposito, kemudian sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada yang namanya sukuk atau obligasi dari pemerintah ataupun obligasi dari negara Republik Indonesia yang jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun sudah harus dilunasi. Kita akan lanjut pada segmen yang kedua teman-teman, yaitu bagaimana cara kerja dari reksadana pasar uang. Tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa reksadana pasar uang ini kita ibaratkan salad buah atau rujak buah, yang mana di dalamnya itu tercampur dengan rapi atau dengan baik berbagai buah atau berbagai kumpulan buah-buah berkualitas yang dicampur dengan campuran lain sehingga rasanya jauh lebih nikmat. Sama seperti reksadana pasar uang teman-teman. Jadi kumpulan dari instrumen efek pasar uang atau reksadana yang diinvestasikan pada efek pasar uang ini seperti sertifikat deposito, kemudian deposito berjangka, kemudian obligasi swasta atau obligasi pemerintah yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Nah, cara kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi si manajer investasi ini, katakanlah tadi si tukang rujak atau tukang salad buah ini sama seperti manajer investasi yang meramu segala berbagai macam jenis efek tadi atau berbagai jenis instrumen tadi sehingga menjadi satu kesatuan yang dijual kepada publik berupa reksadana pasar uang. Jadi ketika Anda memiliki tujuan yang jangka pendek tadi, kemudian tujuannya ini untuk mengamankan uang atau untuk dana darurat, reksadana pasar uang ini cocok teman-teman tadi buat Anda. Jadi model cara Anda berinvestasi ini boleh sekaligus atau lumsum teman-teman, karena kita tahu bahwa grafik atau pergerakan dari reksadana pasar uang ini adalah stabil naik ke atas seperti itu. Teman-teman, kalau kita melihat bahwa reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang profil risikonya ini tergolong konservatif dan time periodnya ini adalah jangka pendek. Teman-teman perlu ketahui bahwa dengan time horizon yang pendek ini, maka teman-teman leluasa untuk melakukan investasi di reksadana. Nah, seperti yang kita tahu, profil risiko dari reksadana pasar uang ini sangat rendah, teman-teman. Jadi boleh dibilang profil risiko yang minim. Kemudian tingkat returnnya ini lebih dari deposito berjangka atau deposito di perbankan. Nah, tentu saja juga memiliki kekurangan. Jadi masing-masing instrumen investasi itu sebenarnya memiliki kelebihan maupun kekurangan. Nah, kelebihannya tadi teman-teman, investasinya itu mulai dari 10.000, kemudian returnnya itu pasti, kemudian yang berikutnya dia sangat liquid, kemudian yang berikutnya dia adalah tidak volatile, jadi tidak berfluktuasi teman-teman, jadi returnnya pasti. Nah, tapi ada kelemahannya teman-teman. Yang pertama, kelemahannya ini returnnya boleh dibilang sangat rendah dibanding investasi lain, karena memang ini tergolong investasi yang liquid. Karena kalau kita tahu bahwa reksadana pasar uang ini merupakan instrumen yang oleh si manajer investasi ini investasikan di efek-efek pasar uang, jadi tidak menghasilkan return yang tinggi. Kelemahan yang kedua teman-teman,
selain returnnya ini tidak terlalu tinggi, ya kita berinvestasi ini nggak akan memperoleh capital gain. Jadi aset kita tidak akan berkembang, yang kita peroleh hanya return atau pengembalian dari reksadana itu sendiri. Kemudian menurut saya ini kelemahan yang berikutnya, atau yang katakan yang terakhir, meskipun ada kelemahan lain, silahkan teman-teman searching sendiri, tapi ini bagi saya kelemahan yang cukup membuat orang berpikir untuk nabung di reksadana pasar uang, yaitu kita tidak mengelola investasi ini secara aktif. Jadi kita diamkan, jadi kita tinggal investasi awal udah biarin gitu kan, biarin reksadana ini, investasi di reksadana pasar uang ini, RDPU ini bekerja dengan sendirinya oleh si manajer investasi. Jadi katakan kita di sini berinvestasinya itu pasif, teman-teman. Yang pertama, kita sudah membahas tentang definisi dari reksadana pasar uang. Itu reksadana yang lebih dari 80%-nya itu diinvestasikan pada efek pasar uang, atau yang namanya pasar uang ini tadi tentu saja kumpulan instrumen yang terdiri dari instrumen pasar uang. Nah, cara kerjanya itu tadi, teman-teman. Jadi si manajer investasinya ini berinvestasi atau membagi-bagi dalam efek reksadana, efek instrumen pasar uang ini, di mana mereka tidak hanya satu, tetapi didiversifikasi pada deposito, ada sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada sukuk retail yang jatuh temponya kurang dari 12 bulan misalnya, atau obligasi pemerintah yang jatuh tempo masih kurang dari 12 bulan. Nah, mengenai mulai berinvestasinya tadi minimal 10.000, kemudian teman-teman bisa nabung setiap hari, itu menjadi salah satu kelebihan. Kemudian yang lainnya lagi, returnnya ini bersifat pasti. Nah, meskipun kecil tapi dia pasti. Nah, kemudian kekurangannya teman-teman, Anda mendapatkan return yang tergolong rendah. Jadi meskipun bagi sebagian orang returnnya ini pasti, tapi memang dia memberikan return yang tergolong rendah dibanding instrumen lain. Ini investasi di RDPU ini secara pasif. Jadi Anda tidak bisa mengelola uang Anda sendiri. Anda tidak menginvestasikan di investasi ini pada instrumen yang sesuai dengan keinginan Anda, tetapi dana tersebut dikelola oleh si manajer investasi. Artinya bukan Anda yang punya kendali atas uang Anda. Jadi Anda kinerjanya itu ya ditentukan oleh si manajer investasi itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi demikian pembahasan tentang reksadana pasar uang. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda tentang reksadana pasar uang. Dan jadi kembali ke rujak buah atau salad buah tadi, bahwa itu semacam analogi, teman-teman, bahwa reksadana itu yang tadi kumpulan adalah dimana si manajer investasinya ini meramu instrumen investasi, dijadikan satu berupa aset RDPU tadi, kemudian dijual kepada investor, dan investor bisa membeli pada perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan efek reksadana, atau perusahaan atau agen penjual efek reksadana, seperti misalnya di Bibit, teman-teman, kemudian ada Bareksa, dan beberapa sekuritas lain itu juga memperjualbelikan reksadana ini. Nah, teman-teman, jadi demikian ulasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sampai bertemu pada video berikutnya. Salam satu frekuensi.